Assalamualaikum Sobat, selamat datang kembali di channel Hamba Amatiran, masih bersama saya Kang Nur. Sobat, sudah menjadi rahasia umum di Indonesia bahwa banyak sekali pengemis di jalanan yang kekayaannya bisa melebihi orang yang susah payah bekerja. Gimana ceritanya ada orang ngemis tapi pulangnya naik sedan? Kalau kalian pernah menemukannya tulis di kolom komentar ya. Kemudian, sebagai seorang muslim kita memiliki kewajiban untuk berzakat yang zakat itu harus disalurkan kepada orang yang berhak. Selain itu kita disunahkan untuk bersedekah supaya mendapatkan bonus pahala dari Allah. Nah, dengan adanya fenomena ini bagaimana kita menyikapinya? Tanpa berlama-lama lagi mari kita bahas yuk. Bismillah. Pertama, dalam urusan zakat tentunya ada aturan tentang siapa yang berhak menerimanya. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat sesuai dengan yang tercantum dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60, yaitu, fakir, orang yang sangat kekurangan dan tidak memiliki sumber penghasilan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Miskin, orang yang memiliki kekurangan dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka, meskipun tidak seburuk fakir. Amil, orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat. Mualaf, orang yang baru saja masuk Islam atau orang-orang yang cenderung berpihak kepada Islam dan membutuhkan bantuan finansial untuk memperkuat keyakinan mereka. Rikab, budak yang ingin memerdekakan dirinya dengan membayar uang tebusan. Garim, orang yang berhutang untuk keperluan yang sah dan tidak mampu melunasi utang tersebut. Fisabilillah, orang-orang yang berperang atau berjuang di jalan Allah, atau anggota keluarga yang ditinggalkan mereka yang berjuang di jalan Allah. Dan yang terakhir Ibnu Sabil, musafir atau orang yang melakukan perjalanan jauh dan kehilangan sumber penghasilan mereka. Pengemis biasanya akan masuk antara golongan fakir atau miskin, tapi dalam kasus ini beda lagi. Kalau seorang pengemis bisa memiliki mobil artinya dia punya penghasilan yang mampu memenuhi kebutuhan pokoknya, bahkan lebih. Dan orang seperti ini tidak termasuk orang yang berhak menerima zakat, justru dia termasuk orang yang wajib berzakat, kecuali jika ada faktor lain yang menyebabkan dia boleh menerima zakat. Terus gimana kalau urusannya sedekah? Perlu diketahui bahwa sedekah itu sunnah dan aturannya tidak seketat zakat. Semua orang berhak bersedekah kepada siapapun dan siapapun berhak menerimanya walaupun dia kaya. Berbeda dengan zakat, sedekah tidak harus berbentuk harta. Sedekah bisa saja berbentuk senyuman, memberi kebahagiaan, memberi ilmu, memberi jasa, dan sebagainya. Kemudian muncul lagi pertanyaan, kalau kita sedekah ke pengemis gadungan kayak gitu memangnya gak bahaya tak? Soalnya kan secara tidak langsung kita telah memanjakan mereka dan membuat mereka semakin terlena sehingga mereka makin malas bekerja, dan mereka hanya jadi beban bagi masyarakat dan juga negara? Jawabannya tentu, kalau memang si pengemis itu kaya, akan banyak mudaratnya kalau kita sedekah harta kepadanya. Tapi permasalahannya, apakah kita bisa langsung tahu dengan sekali lihat bahwa seorang pengemis itu benar-benar miskin atau hanya pura-pura? Pasti tidak bisa, kecuali kalau kita sudah mengenalnya. Maksud saya adalah, kita sebagai manusia hanya bisa menghukumi seseorang sesuai dengan apa yang terlihat darinya, dan kita tidak bisa menerawang isi hatinya. Mari kita ambil pelajaran dari kisah Usamah bin Zaid berikut ini. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengutus kami ke daerah Hurakah dari suku Juhaina, kemudian kami serang mereka secara tiba-tiba pada pagi hari di tempat air mereka. Saya dan seseorang dari kaum Anshor bertemu dengan seorang lelaki dari golongan mereka. Setelah kami dekat dengannya, ia lalu mengucapkan la ilaha illallah. Orang dari sahabat Anshor menahan diri dari membunuhnya, sedangkan aku menusuknya dengan tombakku hingga membuatnya terbunuh. Sesampainya di Madinah, peristiwa itu didengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bertanya padaku, Hai Usamah, apakah kamu membunuhnya setelah ia mengucapkan la ilaha illallah? Saya berkata, Wahai Rasulullah, sebenarnya orang itu hanya ingin mencari perlindungan diri saja, sedangkan hatinya tidak meyakini hal itu. Beliau bersabda lagi, apakah engkau membunuhnya setelah ia mengucapkan la ilaha illallah? Ucapan itu terus-menerus diulang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga saya mengharapkan bahwa saya belum masuk Islam sebelum hari itu. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukankah ia telah mengucapkan la ilaha illallah? Mengapa engkau membunuhnya? Saya menjawab, wahai Rasulullah, ia mengucapkan itu semata-mata karena takut dari senjata. Beliau bersabda, mengapa engkau tidak belah saja hatinya hingga engkau dapat mengetahui, apakah ia mengucapkannya karena takut saja atau tidak? Beliau mengulang-ulang ucapan tersebut hingga aku berharap seandainya aku masuk Islam hari itu saja. Ketika menyebutkan hadis di atas, Imam Nawawi menjelaskan, bahwa maksud dari kalimat mengapa engkau tidak belah saja hatinya hingga engkau dapat mengetahui, apakah ia mengucapkannya karena takut saja atau tidak, adalah kita hanya dibebani dengan menyikapi seseorang dari lahiriahnya dan sesuatu yang keluar dari lisannya.
Sedangkan hati, itu bukan urusan kita. Kita tidak punya kemampuan menilai isi hati. Cukup nilailah seseorang dari lahiriahnya saja. Jangan tuntut lainnya. Jadi kalau misalkan kita ingin bersedekah harta kepada pengemis yang kita tidak tahu asal-usulnya, tidak usah ragu dan jangan berburuk sangka, siapa tahu si pengemis benar-benar membutuhkan sedekah kita. Dan jika si pengemis hanya pura-pura, maka itu urusan dia dengan Allah, tidak ada urusannya dengan kita. Urusan kita hanyalah apakah niat kita sedekah karena Allah atau karena yang lain. Jika karena Allah maka insya Allah kita akan mendapat ganjaran. Jika tidak, maka sia-sialah pahala dari sedekah yang kita berikan. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa sedekah tidak hanya terbatas pada harta, dan saya mempunyai sebuah saran kalau sobat masih ragu jika sedekah berbentuk harta kepada pengemis. Kalau sobat mampu dan berkuasa, saya sarankan sobat sedekah dengan memberikannya pekerjaan. Karena terkadang ada pengemis yang sebenarnya mau bekerja tapi tidak bisa bekerja karena berbagai alasan, entah karena pendidikan, atau kekurangan lapangan kerja, dan lainnya. Dengan memberi mereka pekerjaan, sobat juga telah membantu negara dalam mengelola perekonomian dan memberantas kemiskinan. Kalau sobat tidak mampu, bisa juga sobat bersedekah ilmu, baik ilmu bisnis, ilmu sosial, atau ilmu apapun itu. Karena ilmu sedikit banyaknya bisa bermanfaat bagi seseorang. Kita tahu bahwa orang yang berilmu itu dibutuhkan dalam dunia pekerjaan di semua bidang. Sehingga dengan kita bersedekah ilmu, secara tidak langsung kita telah membantu dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kita miliki. Wallahu alam. Sekian sobat pembahasan kita kali ini, silahkan tulis pendapat kalian mengenai topik ini di kolom komentar. Saya tidak akan bosan mengingatkan bahwa apa yang saya sampaikan perlu dikaji ulang kembali dan baiknya jangan menerima sebuah informasi tanpa adanya pengecekan dulu. Ibarat makanan, ketika hendak ditelan maka kunyahlah terlebih dulu. Terakhir, pesan dari saya seperti kata pepatah orang bijak dari abad ke-20 dia berkata, orang pintar bukanlah orang yang mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar, melainkan orang pintar adalah orang yang subscribe channel Hamba Amatiran. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.